Oke, kembali lagi bersama gue di channel YouTube Dream with Diki. Jadi gue udah agak lama nih belum bikin video karena kesibukan gue sehari-hari ya kan, baik di pekerjaan, baik itu di rumah. Tapi semua itu gue juga menyempatkan ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman di era AI seperti sekarang ya kan. Jadi gua kepikiran bikin aplikasi blokir semua aplikasi gitu. Intinya contoh case-nya kan anak gue sering nonton YouTube nih. Jadi suka lama kalau nonton YouTube. Kalau anak udah dikasih HP, jadi lama gitu. Tidak mau kalau mau dikasih, kita mau ngambil HP kita, anak kita tidak mau, ngeyel gitu istilah katanya. Nah pasti setiap orang tua khawatir kan. Nah jadi gue kepikiran bikin aplikasi ini jadi ada batasan. Contoh lebih dari 15 menit, 13 menit, 30, 1 jam, 2 jam dan lain semacamnya. Jika udah melebihi batas jam tersebut, maka aplikasi YouTube tersebut diblok, otomatis ketutup dan munculkan alert notifikasi. Maksudnya alert di dalam tampilan gambar tersebut, gambaran di HP tersebut ya kan. Nah jadi tapi untuk saat ini aplikasi yang gue bikin ini belum dipublish ke Play Store karena yang pertama masih dalam tahap pengembangan ya, walaupun udah hampir 90%, hampir 100% beres ya. Yang kedua karena kita butuh testernya, karena kebijakan di Google Play Store itu minimal sekarang harus ada tester minimal 12 tester yang aktif sama 14 hari. 14 hari tidak akan install aplikasi yang kita upload itu. Maksudnya yang diinstal, aplikasi yang diinstal. Nah jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita langsung ke contohnya ya kan. Jadi semoga aplikasi ini bermanfaat gitu. Ya walaupun aplikasi ini dibantuin sama AI ya kan, tapi secara logika gue yang nemu solusi ini gitu. Karena case-nya simpel sih, kehidupan sehari-hari anak gue sering memakai aplikasi YouTube gitu. Bukan aplikasi YouTube aja, banyak aplikasi lainnya bisa diblok itu dan dikasih batasan jamnya. Panjang sih kalau mau diceritain, tapi tanpa berlama-lama langsung aja kita tes ke aplikasinya gitu ya kan. Oke, di sini gue udah buka aplikasinya ya kan. Di sini gue bikin mobile apps namanya Kid Focus. Ya sesuai namanya ya kan. Jadi biar si anak tidak terlalu berlama-lama. Contohnya buka YouTube ya kan. Jadi dibatasi lah gitu biar gak ini, orang tua biar tidak khawatir gitu. Langsung aja kita buka aplikasinya. Oke, di sini masukin pinnya dulu. Gua udah di set pakai pin ya. Nah, di sini untuk menjalankan aplikasi yang dibatasi, contohnya YouTube ya kan. Di sini aksi diperlukan, pastikan aplikasi ini diberikan izin usage, akses, dan accessibility service di pengaturan HP agar fitur blokir berfungsi. Di sini ada lihat panduan lengkapnya ya kan. Ya, di sini yang pertama izin akses penggunaan usage access. Jadi izin ini diperlukan agar aplikasi bisa menghitung berapa lama anak Anda menggunakan suatu aplikasi. Jadi cara mengaktifkannya, klik tombol usage access, cari dan pilih Kid Focus, nyalakan izinkan akses penggunaan. Terus yang kedua, izin accessibility, ya kan? Jadi izin ini diperlukan agar aplikasi bisa memunculkan layar pemblokir saat waktu habis. Sama cara aktifinnya, klik tombol accessibility, masuk ke aplikasi yang di-download, atau cari Kid Focus, nyalakan sekelarnya, ya kan? Yang ketiga, solusi setelan terbatas Android 13 Plus ke atas. Jadi di HP modern Android 13, izin aksesibilitas ini seringkali berwarna abu-abu ya kan, setelan terbatas.
Jadi ini normal untuk keamanan Android. Jadi cara membukanya, keluar ke layar utama, buka pengaturan HP. Jadi pilih aplikasi seperti ini ya kan, apps, keluar aplikasi, manage apps. Lalu cari dan klik aplikasi Kit Focus, tekan ikon titik 3 di pojok kanan atas atau geser ke paling bawah. Ya seperti ini sih, pilih izinkan setelan terbatas, allow restricted setting. Terus masukkan PIN sidik jari Anda, kembali ke pengaturan aksesibilitas, agar ini bisa dinyalakan. Banyak sih ini, ada 4-5 ya kan. Jadi kalau yang keempat ini izin ekstra khusus Xiaomi, Poco atau Oppo. Jadi HP di versi buatan Cina itu sangat ketat ya, dengan sering membunuh aplikasi di latar belakang. Ini di case-nya yang gua bikin juga sama, udah sering gue coba ya kan. Karena aplikasi ini prosesnya masih develop, bukan installer resmi dari Google Play Store ya kan. Jadi ya di-kick langsung sama ini nih di latar belakangnya. Udah dinyalain, oh gak muncul nih alertnya nih. Ternyata ya udah otomatis dari belakangnya ternyata udah dimatiin sama aplikasi apa dari Androidnya gitu. Nah udah diakalin akhirnya bisa gitu. Nah ini nih cara ngakalinnya. Buka Urgent Apps, daftar aplikasi yang sedang dibuka, tekan dan tahan Kit Focus, lalu pilih ikon gembok. Nah ini udah buka pengaturan HP aplikasi Kit Focus, nyalakan mulai otomatis auto start di halaman yang sama, masuk ke perizinan lainnya, lalu centang hijau pada tampilkan jendela pop-up saat berjalan di latar belakang. Ini juga udah sebenarnya digembok nih, gembok kayak gini nih. Nih pas gua perkecil tuh kan di atasnya udah ada gemboknya ya kan. Ini udah digembok, caranya kan digini nih. Nah digini. Ini udah ada gemboknya nih. Nah seperti itu. Ya, ini setiap kali kita close app demi keamanan, gue udah setting harus terus masukkan PIN. Contohnya gue 14-6 si defaultnya ya kan. Terus kebuka lagi biar aman gitu. Nah, yang kelima, iya. Karena ini HP keluarga ya. HP gue karena di sini ada m-bankingnya. Otomatis nih demi keamanan pasti setiap mobile banking memunculkan ini alert jika ada aplikasi yang gue bikin mengakses aksesibilitas langsung gak bisa masuk nih. Contoh ke si bank, ke BCA, ya kan? Nah di sini mengapa muncul peringatan di aplikasi bank? Sistem proteksi keamanan bank memindai aplikasi berizin aksesibilitas yang diinstal di luar Google Play Store, sideload APK. Nah di sini solusi pengguna saat ini karena belum di publish ke Google Play Store ya kan, masih formatnya AFK ini kan. Nah, dianggapnya ini berbahaya nih, malware. Padahal enggak kan, di dalamnya enggak mungkin gue nerapin malware seperti itu. Jadi idealnya install Kit Focus di HP tablet khusus anak yang bebas dari m-banking atau dompet digital. Nah, buat orang tua nanti yang ingin menginstal aplikasi gue, kalau belum dipublish ke Google Play Store, nah ini harus HP terpisah nih atau tablet terpisah yang belum ada mobile bankingnya. Jadi khusus gitu untuk anak-anak gitu ya kan. Jadi HP dipakai kalau di kedua HP dipakai bersama saat orang tua ingin membuka BCA atau si bank dan bank lainnya ya kan, matikan sementara saklar Kit Focus di menu pengaturan aksesibilitas. Ini nanti gue contohin ya. Jadi ini di bawah nih ada nih catatan Play Store. Peringatan bank ini hanya muncul selama aplikasi masih berformat .afk manual masa pengujian oleh pembuat atau keluarga sebelum deploy. Jadi kalau begitu ini udah di-upload dan diunduh lewat Google Play Store, tanda pengenal aplikasi menjadi resmi dan peringatan dari m-banking akan otomatis hilang 100% ya kan. Oke, langsung aja kita tes ya kan. Di sini ada semua aplikasi, bebas nih aplikasi apa aja yang mau dibatasi gitu. Contohnya gua kan yang sering dipakai anak gua YouTube ya udah YouTube aja gitu. Nah, di sini pertama user access dulu nih. Nah, ke sini terus di sini ada aplikasi Kit Focus nih. Tekan aja Kit Focus ini. Oke, di sini udah ada akses penggunaan ya kan. Udah di sini udah centang sama gua kan. Terus masukin PIN dulu nih, pasti kayak gini nih. Nanti gua matiin dulu dah. Coba aksesibilitasnya, aplikasi yang di-download, di sini ada Kit Focus masih nonaktif nih. Ya udah, ini dinyalain gitu. Nah, muncul kayak gini nih. Ya udah, ini kan aman, gak ngapa-ngapain gitu ya kan. Ini kan di dalamnya gua gak mungkin nerapin malware ya kan. Aman.
Saya menyadari risiko yang mungkin terjadi, ini aman sih, emang formatnya masih AFK kan, jadi wajar lah, okein aja, oke. Udah nih, coba kita balik lagi ke sini, masukin pin lagi, ini lumayan juga ya ketat verifikasinya gue bikin. Nah, notifnya udah gak ada kan, udah gak ada nih. Yang dibatasi gue udah ini YouTube ya kan. Terus jika belum tahu cara pemakaiannya, maksudnya ini di sini ada tantanya di atas nih. Cara kerjanya gimana nih? Jadi sistem jeda waktu cooldown usia balita 3 jam, tak terbatas, istirahat 3 jam. Jadi 3 kali kesempatan bisa nonton, dibatasi selama 3 jam ke depan gitu-gitu ceritanya. Kalau anak-anak 4 jam, maksimal 2 kunci penuh, habis 2 kali nonton ya gak bisa lagi gitu di kunci penuh, besoknya lagi berarti bisa nontonnya. Nah, kalau untuk remaja tanpa jeda 1 sesi kunci penuh. Di sini penjelasan bawahnya nih, balita 3 sampai 6 tahun, jeda 3 jam, sesi bermain tidak terbatas sepanjang hari. Jadi setiap kali waktu habis istirahat 3 jam dulu agar mata anak beristirahat, sangat cocok untuk tumbuh kembang anak usia dini. Jadi mohon maaf ya, biar gak space delay dan segala macamnya gitu ya kan. Ya udah, aplikasi ini pasti membantu gitu. Kalau anak 7 sampai 12 tahun jeda 4 jam, maksimal 2 sesi per hari. Jadi setelah sesi kedua habis, aplikasi terkunci permanen hingga esok hari. Nah, ini mencegah pemakaian berlebihan di luar jam sekolah. Ya kan, anak-anak biar belajar gak HP-an mulu gitu ya kan. Nah, kalau remaja 13 tahun plus ke atas tanpa jeda, begitu limit waktu habis, aplikasi langsung terkunci permanen hingga besok pagi. Disiplin penuh untuk remaja yang sudah seharusnya mengatur waktunya sendiri. Oke, seperti itu sih untuk saat ini ya, konsepnya baru seperti ini. Nah, oke, langsung aja kita ke pengaturan nih yang ada setting di atas ini nih. Di sini ada fitur status pemblokir nih. Matikan, dan jadi ini untuk mempermudah nantinya kalau udah ke Google Play Store ya kan. Kenapa gue tambahin fitur ini? Ada toggle switch ini aktif deaktif ya kan. Jadi kan ini HP gue HP keluarga nih. Jadi bisa dipakai sama gue, ada dipakai anak gue. Kadang kalau gue contoh butuh m-banking, nah ini harus dimatikan nih kayak gini nih. Biar tidak muncul peringatan seperti tadi gitu. Biar aman gitu, pas udah dikasih lagi ke HP anak gua mau dipakai lagi ya udah ini nyalain lagi gitu. Nah, kunci pin. Nah, di sini yang tadi yang gue ini muncul pin mulu ya kan, ya demi keamanan biar anak gua gak tahu kan. Bisa saja dirubah kalau anak gua udah tahu. Nah, walaupun anak gua sekarang masih 3 tahun ya kan. Kalau anak udah 7 tahun sampai ke atas pasti ngerti kan. Makanya gue perlu keamanan tambahan. Di sini ada pin gitu. Nah, terus ini nih aplikasi pencegahan hapus aplikasi. Jadi sengaja gua bikin fitur ini agar aplikasi ini tidak bisa di-uninstall gitu. Kalau ini dinyalakan ya udah aplikasi tidak bisa di-uninstall gitu. Aktifkan aplikasi admin berat ini, oke aja gini, oke. Nah, seperti ini ya udah langsung aja oke ya kan, ini aman kok. Ntar 4 3 2 1. Oke, nah masukin pin lagi. Nah gitu, jadi kalau gua udah aktifin kayak gini nih, tidak bisa di-uninstall gitu. Fitur ini menggunakan hak akses administrator perangkat device admin Android. Ketika fitur ini aktif, anak Anda sama sekali tidak akan bisa menghapus uninstall KidFocus dari pengaturan HP maupun home screen. Ada catatan nih, tapi pada beberapa tipe HP seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, sistem bawaan mungkin tetap mengizinkan penghapusan karena kebijakan vendor. Jadi sebagai lapisan keamanan ekstra, sangat disarankan untuk ikut memblokir aplikasi pengaturan. Jadi HP anak Anda menggunakan fitur pemblokir aplikasi KidFocus ya kan. Ya kalau gini lagi nih gua otomatis nih. Ini bisa di-uninstall gitu intinya kalau di togonya di-open gitu. Di pengaturan. Nah, seperti itu. Terus di sini ada tema aplikasi nih. Seperti biasa ada sistem terang gelap ya kan. Kalau terang ya ini gitu jadi terang, kalau gelap segelap ya, sama kayak sistem bawaan yang gue karena dark theme gitu.
Untuk bahasa di sini gua menyediakan dua bahasa aja, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya kan seperti itu. Nah, ke penjelasan selanjutnya ini nih yang lebih penting nih. Batas waktu harian mau berapa diterapin dipinjam HP, jadi dipinjam ke anak kita gitu. Mau 15 menit. Ini kan kalau 15 menit terlalu sedikit ya. 30 menit, 1 jam, 2 jam, 4 jam. Contohnya anak gua 1 jam aja dah dibatasin. Udah kalau lebih dari 1 jam nanti muncul alert notifikasi gitu. Nah, di sini ada kelompok usia anak nih. Klik tanda tanya ini sama kayak tadi udah gue jelasin kan di awal. Kayak di sini nih. Kayak ini sama sebenarnya ya kan. Nah, kelompok usia anak berapa nih? Balita 36 sampai tahun, 3 sampai 6 tahun, anak 7 sampai 12 tahun, remaja 13 tahun plus ke atas ya kan. Karena anak gua masih di rentan balita ya kan, ya udah centang ini. Centang balita. Di sini ada sih panduan pengaturan dan lain segala macamnya yang gua jelasin tadi di awal ya kan. Nah, ini kompatibilitas m-banking ya kan, bisa dibaca seperti ini. Dan tentang kami ini ya seperti inilah, ini mah standar ya kan, setiap aplikasi kayak gitu untuk kedepannya untuk ke Google Play Store. Pusat bantuan udah jelasin di sini, gua udah jelasin secara detail ya kan, jadi bisa dibaca gitu si aplikasi untuk saat ini. Nah, di sini yang lebih penting nih, jika ada seorang developer mode pengembang, bisa aktifin ini nih, jadi biar langsung tanpa lama-lama nunggu 1 jam nunggu apakah ini berhasil atau tidak gitu muncul alertnya. Nah, kalau gua langsung aja ini nyalain nih, mode pengembang aktif nih, jadi bisa 1 sampai 2 menit munculin di sini yang sebelumnya gak muncul kan. Tuh di sini jadi muncul 1 menit, 2 menit, ini hanya untuk testing ya kan. Contoh gua 1 menit nih nyalain ini untuk tes. Coba gua reset sesi dulu, tadi lupa, takutnya masih ada yang tertinggal sesinya. Jadi gua reset dari awal biar alertnya muncul ya kan. Nah, ini udah gua jelasin ya. 1 menit contohnya jika ada seorang mode developer untuk tes aplikasi ini. Oke, ini udah aktif nih ya kan. Ini udah aktif nih. Langsung aja kita buka YouTube nih. Kita tes. Oke, bentar kita tes dulu. Lihat sekarang 15.50 ya. 50.51 contoh, berarti 52 nih. Karena dimulai dari itu udah perhitungan cooldown-nya. Berarti 52 harusnya udah muncul alert nih. Seperti itu. Langsung aja kita tonton bentar ya. 1 menitan. Nah, ya kan? Ini karena gua setting tadi untuk balita ya kan. Jadi pop up-nya muncul seperti ini. Munculnya seperti ini ya kan pop up-nya. Waktunya tidur, sudah cukup mainnya. Waktunya main di luar atau bobo ya kan. Kamu bisa bermain lagi pada pukul 18.51. Jadi di reset 3 jam dari sekarang gitu. Ketika gua tutup aplikasi ini, gua close, tuh otomatis ke close nih. Ke close ya kan, gak bisa dibuka lagi. Tutup aplikasi, ketika gua buka lagi, saya buka lagi, nah muncul lagi ya kan, gak boleh nonton YouTube lagi. Nah, jadi gue bikin ini untuk khususnya untuk anak gua ya kan, karena anak gua sering YouTubean gitu. Ini berguna biar mereka tidak kecanduan main HP. Jadi mohon maaf untuk orang tua di sana kalau ada anak yang space delay ya, mohon maaf ya kan. Nah, ini kebanyakan dikasih HP ya karena sekarang emang udah zamannya ya kan. Jadi kalau dikasih ini anak ngerti gitu. Oh ya udah, ini udah ada batasannya gitu. Close, gue buka lagi, coba lagi. Nah, gak bisa. Tetap alert ini muncul. Ini kan udah di set sesuai alert ini, UI tampilan alert ini sesuai batasan usia karena ini untuk balita seperti ini UI-nya gitu, ada ikonnya gitu. Kalau nanti untuk anak-anak sama remaja pasti beda lagi alertnya gitu. Jadi dikondisikan gitu seperti itu. Ya udah, tutup aplikasi. Selain aplikasi YouTube ada juga gitu yang lain gitu.
Nah, seperti itu. Masukin pin dulu, lebih demi keamanan. Kenapa gua tambahin pin? Karena biar aman gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat berguna kan aplikasi ini untuk anak anak kita gitu, anak kita gitu. Terus untuk kita sebagai orang tua, jadi biar tidak khawatir gitu. Anak kita terlalu lama memegang ponsel gitu. Untuk saat ini gue baru di aplikasi mobilenya ya kan. Seperti ini. Ini udah cukup karena maksudnya di mobile, di tablet segala macam kalau nanti diinstal ini ya ini aman gitu. Yang gue jelasin tadi ini kenapa ini karena masih AFK ya kan. Kalau gua kan sekarang aktifin ini aksesibilitas kan. Aksesibilitas di sini nih aktifin sama gua kan. Aksesibilitas, aksesibilitas di sini. Aplikasi yang di-download ininya kan masih aktif, Kit Fokus tuh aktif tuh. Kalau nanti ini di nonaktifin aja toggle di atas ininya gitu. Nah, seperti itu. Contoh kalau gua buka sekarang mobile banking nih, pasti ada alert nih. Alertnya yang udah gua jelasin gitu. Contoh gua buka karena ditolak gitu. Contoh gua buka si bank. Sorry, kamu malah ke sini. Tuh, muncul seperti ini. Muncul seperti ini nih, aplikasi berbahaya terdeteksi. Jadi aplikasi berikut tidak diunduh melalui Google Play Store ya kan dan memiliki akses yang berbahaya Kit Fokus. Nah, jadi setiap aplikasi mobile banking sekarang udah ada security-nya masing-masing ya kan, baik di BCA, Mandiri dan lain segala macamnya. Karena ini formatnya masih AFK kan, jadi berbahaya katanya. Padahal yang gua bikin ini benar-benar aman tanpa masukan malware gitu. Ini justru untuk aplikasi yang gua bikin ini untuk melindungi anak-anak kita terhadap lamanya memegang HP gitu. Dan ini melindungi kekhawatiran orang tua gitu. Alert ini ingin hilang, ya udah dimatiin aja itunya yang gua jelasin tadi di sini nih, di ke setting. Aksesibilitasnya di nonaktifkan dulu toggle-nya gitu. Toggle-nya dimatiin terlebih dahulu gitu. Biar tidak ada lagi alertnya seperti itu. Untuk itu gua udah jelasin juga sebenarnya di GitHub gua ya. Tapi belum gua publikan nih, belum gua publik gitu. Masih di privat gitu. G2446. Nah, seperti itu ya kan. Jadi tidak bisa nih buka aplikasi YouTube, TikTok segala macam udah gua batasin gitu sesuai yang tadi di set gitu untuk orang tua. Nah, seperti ini ya kan. Dan tidak bisa sebenarnya udah ada bawaan dari YouTube-nya ya kan. Tapi kan itu anak gua udah bisa tuh di close tuh dari atas tuh contohnya udah ada peringatan dari YouTube-nya bahwa udah lebih dari 1 jam. Nah, udah gua hidupin coba dari pengaturan di YouTube-nya. Tapi tetap anak gua bisa nge-close aplikasinya gitu, bisa nonton lagi. Kalau seperti ini yang gua bikin udah tutup lagi, buka lagi ya gak bisa gitu, otomatis ke close. Harus udah terjadi lah untuk anak gua gak bisa nonton lagi gitu, kecuali 3 jam ke depan bisa nonton lagi gitu. Nah, oke. Jadi untuk aplikasinya gua udah push ke Git ya kan, Kit Fokus App namanya. Tapi untuk saat ini masih privat ya kan. Udah privat, masih privat maksudnya. Ntar dulu ini kenapa nih? Oh, jaringannya nih. Seperti ini. Di sini udah gua jelasin Kit Fokus ini 100% yang gue bikin ini pakai Kotlin ya, tapi udah gue terapin konsepnya pakai KMP, Kotlin multi platform gitu ya kan. Jadi bisa dibuka di mana saja untuk tahapan kedepannya. Tapi untuk saat ini gue masih fokus ke Android terlebih dahulu gitu. Di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk ininya. Jika ingin baca keterangan bahasa Indonesia ya di area sini. Kalau untuk bahasa Inggris udah di bawah gitu, udah gua jelasin gitu biar jadi aplikasi ini siapa tahu kan sampai ke luar negeri gitu ya kan.
Jadi dokumentasinya gue selengkap mungkin pakai bahasa Inggris gitu. Gue di sini gue udah jelasin juga ya kan, ini tampilnya seperti ini, screenshot aplikasinya ya kan yang gue bikin ya kan seperti ini. Udah gue jelasin tadi di video sebelumnya ya kan untuk ini, jadi tinggal dibaca saja nanti kalau gue udah publikan Git ini. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja penjelasan aplikasi mobile aplikasi yang gue bikin. Jadi case ini terutama untuk anak gue sendiri ya kan, gue sebagai orang tua khawatir anak gue terlalu lama-lama nonton YouTube ya kan, maka dari itu gue udah batasin untuk saat ini maksimal lah 1 jam. Lebih dari 1 jam ya udah diblok aja di aplikasi YouTube-nya, munculin alert gitu. Nah ini perlu diaktifin aksesibilitas yang udah gue jelaskan tadi ya kan. Nanti lebih ke depannya lagi kalau kalian semua khususnya untuk orang tua butuh aplikasi ini, karena aplikasi ini bukan untuk YouTube saja, untuk aplikasi lainnya juga ini pasti bisa ngeblok. Jika aplikasi nantinya berhasil ke Google Play ya silahkan langsung di download aja karena ini bermanfaat gitu, mencegah kekhawatiran para orang tua di luar sana gitu jika anaknya khawatir terlalu lama-lama nonton HP. Oh iya, harusnya kita sebagai orang tua harusnya khawatir kalau anak kita terlalu lama memegang HP gitu. Sangat aneh gitu kalau orang tua malah memberikan HP-nya walaupun terlalu lama. Nah itu bahaya karena kebanyakan nanti anaknya di space delay, mohon maaf ya. Nah, maka dari itu pentingnya aplikasi nantinya ini diinstal. Tapi kendalanya gua testernya belum ada gitu untuk aplikasi ini, karena sebelum di deploy ke Google Play kita butuh tester gitu minimal 12 orang gitu agar aplikasi KidFocus App ini bisa publish ke Google Play Store. Ya, mungkin penjelasannya mungkin seperti ini. Mohon maaf apabila gue cara jelasinya kurang jelas atau mungkin cara ngomong gue terbata-bata, mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat. Ketemu lagi di video-video selanjutnya di channel YouTube Dream with Diki. Oke, terima kasih.